Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsia Maria Rosa, dosen pada Prodi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan membagikan sedikit ilmu yang saya miliki mengenai metodologi penelitian, mengenai manajemen rumah sakit yang menjadi mata kuliah yang saya ampu pada Prodi Administrasi Rumah Sakit. Mudah-mudahan ilmu yang saya bagikan tadi bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu, bagi mahasiswa sekalian yang sedang mempelajari penelitian dan mempelajari manajemen rumah sakit. Terima kasih banyak. Selamat mengikuti perkuliahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai urgensi dari program pencegahan dan pengendalian infeksi dan penjaminan mutu dalam pelaksanaan akreditasi rumah sakit. Baik, kita lihat satu persatu indikator yang biasanya digunakan untuk melihat keberhasilan dari program PPI di rumah sakit. Yang pertama adalah mengenai kepatuhan hand hygiene atau kepatuhan cuci tangan. Sebagai contoh, saya ambil ini data dari Rumah Sakit Royal Progress di tahun 2018. Dia memperlihatkan data ketercapaian kepatuhan cuci tangan dari semua petugas kesehatan yang ada di rumah sakit dari bulan Januari sampai bulan Desember dalam 1 tahun. Nah, di sini yang biru ini adalah standar yang mereka tentukan sebagai indikator mutunya, dan yang merah ini adalah ketercapaiannya. Jadi kalau dilihat dari grafik ini, Rumah Sakit Royal Progress memperlihatkan ketercapaian kepatuhan cuci tangannya sudah di atas standar yang mereka tentukan, dan standar ini tentunya harusnya kesepakatan di semua stakeholder yang ada di rumah sakit, dan ini berarti memperlihatkan kinerja dari petugas kesehatannya yang sudah baik. Baik, ini ada data yang menarik apabila kita mencoba menganalisisnya. Contoh angka pada kejadian ventilator associated pneumonia di suatu rumah sakit. Dari standar rumah sakit diperlihatkan bahwa standar nasional itu kurang dari 1,5% angka kejadian dari VAP. Tetapi rumah sakit tersebut ternyata ketercapaiannya 0%, tidak ada kejadian VAP sama sekali. Nah, di sini kita perlu curiga, apakah memang betul angka VAP tidak ada, atau surveillance-nya tidak dilakukan dengan baik, atau memang ICU-nya tidak ada. Nah, ini kalau kita akan melihat atau menganalisis suatu data, mohon betul-betul dipahami kenapa angka tersebut bisa terjadi. Jadi perlu dilakukan interpretasi yang jelas, lakukanlah analisis dengan jelas, kemudian lakukan interpretasi dengan jelas, dan datanya tersebut harus dicek dengan data dari kondisi di rumah sakit tersebut. Di sini saya akan perlihatkan regulasi untuk menentukan indikator mutu suatu program. Regulasinya yaitu melalui beberapa tahap. Tahap pertama, lakukanlah pengumpulan data dengan baik. Nah, di PPI, pengumpulan data dilakukan dengan melakukan surveillance. Hasil surveillance itu tentunya harus dianalisis datanya. Nah, kemampuan analisis ini berarti kemampuan Bapak Ibu di statistik, karena data yang diperoleh adalah data kuantitatif. Nah, selain itu, setelah melakukan analisis data, lakukanlah interpretasi data, karena data yang sudah diolah menggunakan statistik itu harus diinterpretasikan, harus dijelaskan
kenapa sampai terjadi permasalahan seperti tadi. Contohnya tadi VAP di rumah sakit tidak ada datanya sama sekali atau insiden rate-nya 0. Padahal bisa jadi rumah sakit tersebut punya ICU, punya ventilator. Kenapa data ventilator associated pneumonia tidak muncul? Apakah memang surveillance tidak dilakukan atau datanya memang tidak ada sama sekali? Nah, setelah itu memang mau tidak mau hasil dari interpretasi data, lakukanlah validasi data atau kita cari kebenarannya. Nah, untuk cari kebenarannya tentunya tim PPI atau komite PPI di rumah sakit akan mengecek ulang. Nah, setelah itu barulah lakukan pelaporan. Pelaporan ini tentunya ke direktur atau ke manajer rumah sakit. Nah, setelah dilakukan pelaporan, di sana akan dilakukan benchmarking data dengan tempat lain. Nah, benchmark ini bisa dikaitkan dengan cek dengan data rumah sakit lain atau cek dengan standar dari nasional, apakah di bawah standar atau di atas standar. Kemudian baru kita bisa mempublikasikan data tersebut ke internal kita atau kita akan coba publikasikan ke eksternal. Nah, untuk pengukuran mutu diprioritaskan pada 4 area. Di sini untuk ukuran mutu rumah sakit karena diprioritaskan 4 area, yang pertama adalah indikator area klinis. Nah, seringkali untuk mutu di PPI masuk ke arah indikator area klinis. Contohnya adalah indikator terjadinya infeksi aliran darah primer, infeksi daerah operasi, kemudian indikator VAP atau ventilator associated pneumonia, kemudian indikator kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan cuci tangan atau pemasangan APD seperti itu. Itu masuk di area klinis. Kemudian indikator area manajemen tentang kepuasan pasien seperti itu. Nah, atau indikator penerapan SKP dan satu lagi indikatornya panduan praktek klinik yang dievaluasi. Ada 12 indikator mutu nasional yang diwajibkan oleh Kemenkes bahwa setiap rumah sakit di Indonesia harus menginformasikan 12 indikator mutu ini. Yang pertama adalah kepatuhan identifikasi pasien. Nah, kepatuhan identifikasi pasien ini terkait dengan penggunaan identitas pasien. Nah, ini biasanya akan dilihat di ruang IGD atau di rawat inap. Kemudian emergency response time, tentunya di IGD. Kemudian waktu tunggu rawat jalan, semakin cepat tentunya akan semakin baik. Kemudian penundaan operasi elektif, ini pun harus dihitung atau harus diukur sehingga rumah sakit bisa tahu sampai sejauh mana penundaan operasi elektif yang dilakukan di rumah sakit. Kemudian kepatuhan dalam jam visit dokter, apakah semua dokter melakukan visit pada jam-jam yang sudah ditentukan. Kemudian waktu lapor hasil tes. Nah, di sini waktu lapor hasil tes kritis terutama di laboratorium. Kemudian kepatuhan penggunaan Fornas. Apakah semua dokter sudah patuh menggunakan formularium secara nasional dalam meresepkan obat-obat di rumah sakit. Kemudian kepatuhan cuci tangan. Hand hygiene menjadi suatu hal yang penting di rumah sakit, otomatis semua petugas harus melakukan cuci tangan, sehingga data ini harus dikumpulkan. Kemudian kepatuhan pencegahan risiko jatuh, kepatuhan terhadap clinical pathway sampai sejauh mana semua profesi mengikuti clinical pathway yang ada. Ini tentunya kaitannya dengan pelaksanaan patient centered care. Kemudian kepuasan pasien dan keluarga itu pun harus diinformasikan
atau diukur sehingga semua stakeholder tahu sampai sejauh mana kepuasan pasien dan keluarga di rumah sakit tersebut. Dan terakhir adalah kecepatan respon time terhadap komplain. Nah, ini 12 indikator mutu ini seharusnya bisa dipublish, entah itu di internal maupun di eksternal, sehingga kinerja rumah sakit akan terlihat apakah rumah sakit sudah mencapai mutu yang dipersyaratkan oleh nasional tersebut. Sedangkan untuk indikator mutu dari PPI di sini untuk Indonesia, khususnya Indonesia, ada 6 indikator mutu di PPI yang menjadi keharusan, yaitu indikator mutu untuk kejadian VAP, ventilator associated pneumonia, indikator mutu kejadian infeksi saluran kemih atau saluran kencing, kemudian indikator mutu infeksi daerah operasi atau IDO, indikator hospital acquired pneumonia atau HAP, indikator mutu infeksi aliran darah primer atau IADP, dan indikator mutu kejadian flebitis. Nah, 6 ini pada dasarnya menjadi keharusan. Di samping kita bisa menambah indikator-indikator mutu yang lain yang tentunya dapat meningkatkan kinerja dari rumah sakit. Baik, terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu serta mahasiswa sekalian. Penjelasan saya mengenai PPI dan kaitannya dengan penjaminan mutu mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu yang mengelola PPI di rumah sakit. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.